Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang saat ini kita hadapi, baik itu takdir yang kita sukai maupun tidak kita sukai, karena pada hakikatnya kita ini sedang menjalankan takdir kita masing-masing. Takdir kita ini berbeda-beda. Jadi tidak ada ruang bagi orang beriman kepada takdirnya Allah untuk mengeluh, untuk gelisah, untuk sedih, untuk menyesal dan sebagainya. Karena bukan suka atau tidak sukanya dengan takdir yang terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapi takdir itu. Apakah dengan kesyukuran, apakah dengan kesabaran, atau malah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sehat, sakit, itu takdir Allah. Pertemuan, perpisahan, itu takdir Allah. Jangan pernah kita sekali-kali menyalahkan Allah. Itu takdir Allah. Bahkan di balik takdir itu ada surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya kalau kita hadapi dengan kesabaran, kalau itu tidak kita sukai, akan mengangkat derajat kita atau malah mengampuni segala dosa-dosa kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita menjalankannya dengan kebaikan, maka ada pahala dari takdir itu. Tapi sebaliknya, wa 'alaiha maktasabat, kalau kita hadapi dengan tidak menerima takdir itu dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka menjadi dosa bagi kita. Maka kalau kita sedang merasa mendapatkan takdir yang kita sukai, ingat Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau dikasih kekayaan, diberikan jabatan tinggi, diberikan mukjizat yang luar biasa. Tetapi yang dilakukan tidak sombong, tetapi bersyukur kepada Allah. Dia gunakan untuk tawadhu. Jangankan kepada manusia, kepada semut yang mau nyebrang saja dia perhatikan jalan itu. Saking tawadhunya beliau, padahal dia punya kerajaan yang luar biasa. Kalau kita mendapatkan takdir yang mungkin tidak kita sukai, kita bisa lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana beliau menghadapi penyakitnya, menghadapi anaknya yang dipanggil oleh Allah, bahkan dijauhi oleh masyarakatnya. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap bersabar kepada Allah. Sehingga pada suatu nanti dia diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub dua-duanya masuk ke dalam surganya Allah. Berkat syukurnya, berkat sabarnya. Maka dari itu, apapun yang kita hadapi saat ini, tetaplah kita berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa setelah kita bersyukur kepada Allah, perbanyaklah
Marilah kita sholawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua mengharapkan syafaatnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, paling tidak kita ini bersolawat kepada Rasul itu di subuh hari atau di pagi hari itu 10 kali, di sore hari 10 kali. Apa kata Rasul? Insya Allah kita nanti berpeluang besar mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bagaimana redaksinya? Bersolawat yang afdal, Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Allah, perbanyak, paling minimal dari 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, di luar sholat. Lebih dari itu juga lebih bagus. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan ini merupakan bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, setelah Dzulqa'dah kita akan hadapi Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah kita akan hadapi bulan Al-Muharram. Tiga-tiganya ini, tiga-tiga berturut-turut ini semuanya bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Al-ayat. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam kitab suci Allah, di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Untuk mengetahui bulan-bulan apa saja yang mulia dalam ayat ini, karena di dalam ayat ini tidak disebutkan secara rinci, maka kita merujuk pada hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci, 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam ayat tadi, dalam tafsir Jalalain, dalam surat At-Taubah 36 itu kita lihat tafsir Jalalain ada fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri kalian sendiri pada bulan mulia itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan berbuat maksiat pada bulan mulia itu, karena dosanya bisa lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka ini bulan banyak beramal, karena amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Tapi juga kita harus waspada dari segala dosa-dosa, karena pun dosa bisa dilipat gandakan juga di bulan mulia ini. Maka perbanyaklah amal ibadah, tambah porsi kesungguhan kita di bulan Dzulqa'dah ini, dan tetap berwaspada terhadap segala dosa-dosa. 3 bulan berturut-turut kita akan menghadapi bulan yang mulia, yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kesabaran dalam menghadapi takdir-takdir yang harus kita hadapi, meringankan lisan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dan di bulan haram ini kita juga dipermudah untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang mudah-mudahan dengan wasilah itu semua kita bisa selamat beserta keluarga kita, beserta orang-orang yang kita cintai, masyarakat Islam ini, baik di dunia sampai ke akhirat kelak selamat. Amin Allahumma amin. Demikian saya sampaikan, mohon maaf pada Allah, mohon ampun.
Mari kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, wa nahnu nata'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.